Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmish ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah kajian pertama kita setelah liburan selama Ramadan. Mudah-mudahan kita istiqamah mengkaji Al-Quran, As-Sunnah sampai kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sudah 2 tahun mungkin ya kita mempelajari tafsir Al-Quran. Maka pada tahun ini 1446 atau 2025 saya ingin mengkaji yang lain di tempat ini, yaitu mengkaji tentang As-Sunnah. Karena memang selain Quran harus kita pelajari, juga kita harus mempelajari As-Sunnah. Ini 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita hanya Quran saja, tidak mau Sunnah, sesat. Mau Sunnah, tidak mau Quran, juga sama, sesat. Saya kasih contoh, Pak. Misalnya ada orang maunya Quran, tidak mau hadis, tidak mau Sunnah. Sehingga dia mengatakan, cukup bagi kami yang disebutkan di Quran, saya nggak perlu baca hadis Nabi. Itu nanti akan sesat. Contohnya pada surat Al-An'am ayat 145. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir. Katakanlah, aku tidak mendapati pada apa yang sudah diwahyukan kepada saya sesuatu yang diharamkan kepada orang yang makan untuk dia makan kecuali 1 bangkai, 2 darah yang dialirkan, 3 daging babi. Nah, dia mengatakan cukup bagi saya Quran, hadis nggak perlu. Maka anjing saya caplok, katak saya caplok, cacing saya caplok. Nah, ini sesat ini, Pak. Alasannya di Quran tidak ada anjing, tidak ada katak, tidak ada cacing. Nah, ini sesat. Kenapa? Karena ternyata kita temukan di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata ada yang diharamkan oleh Nabi selain dari 3 tadi. Misalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aklu kulli dhinabin minas sibai haram. Memakan sesuatu yang bertaring dari binatang-binatang buas itu hukumnya haram. Sehingga macan diharamkan para ulama, singa diharamkan para ulama, anjing diharamkan para ulama. Berdasarkan hadis ini. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Dan ini ternyata sudah disampaikan Nabi. Dalam satu hadis yang sahih beliau mengatakan, Allah ketahuilah ini utitul kitab, saya dikasih oleh Allah 2. Yang pertama Alkitab, Quran. Yang kedua wa mithlahu ma'ahu, dan yang semisal dengan Quran bersama dengan Quran, gandengannya yaitu Sunnah. Maka Quran dan Sunnah ini nggak bisa dipisahkan. Ini seperti sayap burung kanan sama kiri. Kalau dipotong satu sayapnya nggak bisa terbang. Tangan kita kanan sama kiri. Kalau dipotong satu maka kurang banyak manfaatnya. Dua-duanya ini dipakai.
Mata kita dua, diambil satu kurang nyaman. Nanti naik motor bisa nabrak dan sebagainya karena kurang sempurna kalau dua. Kemudian beliau mengatakan yusiku nyaris rajulun, ada orang syab'an, kenyang berarti suka makan, nggak suka belajar agama. Ala arikati, di atas tempat tidur, berarti dia sukanya santai-santai. Dia mengatakan alaikum bihadzal Quran, pegangilah Quran saja, tidak perlu yang lain. Fama wajadtum fihi min halal fa ahillu, yang dihalalkan Quran kita halalkan. Wa ma wajadtum fihi min haramin fa harrimu, yang diharamkan Quran kita haramkan. Ini akan muncul orang seperti ini, kata Nabi. Nah, maka beliau mengatakan, ketahuilah tidak halal bagi kalian memakan daging keledai, meskipun nggak ada dalam Quran. Quran tadi cuma menyebutkan 3, keledai nggak disebutkan, tapi Nabi katakan keledai haram. Nah, sehingga kalau kita hanya mengambil Quran saja, sunnah tidak kita pelajari, pasti kita akan tersesat. Ini hadisnya sahih, riwayat Abu Dawud, ya, derajatnya adalah sahih. Karena itu kaum muslimin rahimani rahimakumullah, insyaallah tahun ini kita akan pelajari as-sunnah atau hadis Nabi. Nah, hadis Nabi itu ada banyak kitabnya. Pilihan saya jatuh pada kitab Muntaqal Akhbar, artinya hadis-hadis pilihan. Muntaqo itu artinya pilihan. Al-Akhbar itu artinya hadis-hadis Nabi SAW. Ini kitab Muntaqal Akhbar ditulis oleh seorang ulama bernama Abdus Salam Ibnu Abdillah Ibnu Khadir Ibnu Muhammad. Nama lainnya adalah Ibnu Taimiyah Al-Harrani. Tapi Ibnu Taimiyah itu ada 2. Ada Ibnu Taimiyah cucu, ada Ibnu Taimiyah kakek. Ini yang kakek. Yang lebih populer itu yang cucunya. Jadi mengenai keluarga ulama, kakeknya ulama, anaknya ulama, cucunya juga ulama. Semuanya ulama besar. Tapi gara-gara cucunya ini ilmunya sangat luas, sehingga ilmunya bapaknya dan ilmunya kakeknya itu kalah. Sehingga cucu lebih pintar daripada bapaknya dan kakeknya. Masya Allah. Sehingga Ibnu Taimiyah sebenarnya ada Ibnu Taimiyah kakek, tetapi karena gara-gara muncul Ibnu Taimiyah yang cucu ini, akhirnya yang lebih populer yang cucu. Yang kakeknya kurang populer, termasuk kitab ini sebenarnya disebut Ibnu Taimiyah yang kakek, bukan yang cucu. Banyak orang salah paham, dikira ini Ibnu Taimiyah yang populer itu bukan. Tapi ini kakeknya. Beliau wafat pada tahun 652 Hijriah. Berarti usianya atau masa hidupnya sekitar masa hidup Imam Nawawi. Imam Nawawi kan juga sekitar 600-an. Ini Ibnu Taimiyah juga 600-an. Kitab yang beliau tulis ini adalah termasuk kitab yang nuansanya fikih. Dari mana kita tahu bahwa kitab hadis yang beliau tulis ini nuansanya fikih? Dari mana tahu? Dari urutan pembahasan di dalam kitab ini. Kitab fikih itu membahas 4. 1. Ibadah. 2. Muamalah maliyah, jual beli harta dan sebagainya. Yang ketiga, usrah, masalah keluarga, nikah, talak dan sebagainya. Yang keempat, jinayah, masalah kriminal. Nah, urutan pembahasan dalam kitab ini sama, ya. Dimulai dengan ibadah, kemudian muamalah harta, kemudian usrah keluarga, kemudian jinayah. Berarti dari sini kita tahu bahwa kitab beliau ini kitabnya nuansa fikih. Nah, kenapa kitab ini yang saya pilih? 1, karena saya memang suka membahas fikih. Kenapa? Karena fikih itu kebutuhan sehari-hari manusia. Manusia tidak lepas dari fikih. Bangun tidur, dia perlu ilmu fikih. Dalam ilmu fikih disebutkan bangun tidur tidak boleh langsung mencelupkan air tangan ke dalam air. Nah, itu fikih, ya. Kalau kita nggak pelajari fikih, kita tidak akan tahu ternyata bangun tidur sudah melanggar aturan Islam. Oleh Nabi tidak boleh langsung celupkan tangan.
Kemudian masuk kamar kecil, nah, itu perlu fikih lagi, dahulukan kaki kiri. Kemudian mau pipis, perlu fikih lagi, jangan berdiri tapi duduk. Nah, ini semuanya fikih. Kehidupan manusia dari bangun tidur sampai tidur lagi ini tidak lepas dari ilmu fikih. Makanya ini yang saya pengen pelajari dan saya suka pelajari adalah ilmu fikih, tapi langsung kita membahas kitab-kitab yang isinya hadis-hadis Nabi, karena hadis-hadis Nabi inilah sumber dari fikihnya para ulama. Jadi munculnya ilmu fikih dari mana? Dari hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian kenapa kok kitab fikih, kitab yang saya pilih kitab Mutlaqul Akhbar? Kenapa tidak kitab Bulughul Maram? Nah, ini lebih populer. Kenapa tidak kitab Umdatul Ahkam? Dan ini lebih populer. Jawabnya adalah karena kitab Umdatul Ahkam ini sudah kita pelajari di Kebak Keramat, sudah khatam, isinya 500 hadis. Maka yang ingin mempelajari kitab ini silahkan dilihat di YouTube saya, Umdatul Ahkam Abu Zaidan, akan muncul. Bulughul Maram ini sudah kita pelajari sampai selesai. Sebelum saya membuka program tafsir Quran sehari sehalaman, itu dulu kita mengkatamkan kitab Bulughul Maram. Di masjid-masjid ganti-ganti, pindah-pindah, itu semuanya pembahasannya sama. Kitab Bulughul Maram urut dari 1 sampai selesai. Sudah selesai, alhamdulillah. Nah, kitab-kitab hadis yang isinya fikih itu kalau mau diurutkan, pertama pelajarilah Umdatul Ahkam. Kenapa? Karena hadisnya ringkas, hanya sekitar 500 hadis. Dan semua hadisnya sahih. Kalau sudah selesai Umdatul Ahkam, silahkan pelajari Bulughul Maram. Kenapa? Karena juga tidak banyak hadisnya. 1.500 hadis, jadi sekitar 3 kalinya Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam 500, ini 1.500. Umdatul Ahkam semuanya isinya hadis sahih. Bulughul Maram ada yang sahih, ada yang dhaif. Nah, kalau sudah selesai Bulughul Maram, paling bagus kita naik ke tingkat 3 ini, Muntaqal Akhbar. Muntaqal Akhbar isinya berapa hadis? Mari kita lihat, Pak. Kitab Muntaqal Akhbar isinya berapa hadis? Ini ada 4 jilid. Jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4. Kita buka jilid 4. Sampai berapa hadis Muntaqal Akhbar? Ternyata sampai 3.900 hadis. Anggaplah dibulatkan 4.000 hadis. Berarti 2 kali lipatnya kitab Bulughul Maram tadi. Bulughul Maram ini 1.500, Muntaqal Akhbar ini 4.000. 4.000, 3.944, berarti 4.000 hadis. Maka isinya seperti kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, kitab Sunan Abu Dawud, kitab Sunan Tirmidzi, itu sekitar itu 4.000-an hadis. Hanya kenapa kita pilih kitab ini? Karena kitab ini disebutkan tanpa sanad sehingga mudah dipelajari. Langsung di sini an Abi Hurairah, tidak seperti Sahih Bukhari. Bukhari haddatsana fulan, disebutkan sanadnya dari awal sampai akhir, mana mumak nih. Nah, kita orang Indonesia nggak perlu sanad. Karena apa? Kita orang Indonesia, orang biasa, tidak perlu membahas tentang sanad. Kita perlunya mana hadis yang sahih, kita pakai, titik, selesai. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insya Allah kita akan mempelajari kitab ini mulai dari awal, yaitu dari Kitabut Thaharah, kitab tentang bersuci. Kitab tentang bersuci ini maksudnya kitab ibadah. Ibadah isinya apa saja? 1, thaharah, bersuci. Setelah bersuci kemudian sholat. Setelah sholat kemudian siyam, puasa.
Setelah puasa, kemudian zakat bagi yang mampu. Kemudian haji, bukan bagi yang mampu zakat ya, bagi yang sudah mencapai nisab hartanya. Kalau haji bagi yang mampu. Nah, inilah pembahasan kitab ibadah di dalam kitab-kitab fikih seperti kitab Muntakhal Akhbar. Kita mulai dari pertama, Kitabut Thaharah, kitab tentang bersuci. Bersuci itu dibagi dua. Satu, Thaharatun minal hadath, suci dari hadath. Yang kedua, Thaharatun minal khabath, suci dari najis. Contohnya, saya setelah berwudu kemudian kentut, itu berarti hadath. Caranya gimana supaya hadathnya hilang? Wudu. Nah, itu namanya Thaharatun minal hadath. Setelah selesai berwudu, saya berangkat ke masjid. Di tengah perjalanan nginjak tai kucing. Tai kucing najis. Maka saya terkena khobath, najis. Sampai di masjid saya harus cuci kaki dulu. Itu namanya Thaharatun minal khabath. Thaharah, bersuci dari najis. Tidak perlu wudu lagi. Kenapa? Karena saya hanya terkena khobath, najis, tidak terkena hadath. Kalau terkena hadath, solusinya wudu. Kalau terkena najis, solusinya ghusl, dicuci. Karena itu dulu pernah ramai di Indonesia gara-gara ada seorang ustadz populer mengatakan kalau kamu sudah wudu kemudian terkena tai cicak atau tai kucing maka harus wudu lagi. Ramai se-Indonesia. Ini ustadz ini piye? Mudeng fikih orang. Saya tidak perlu nyebut namanya, Pak. Karena kalau saya nyebut namanya itu namanya ghibah. Nggak usah digibah. Yang penting dari pelajaran itu kita ketahui bahwa dari kejadian itu kita ambil pelajaran bahwa ternyata fikih sangat penting karena kejadian sehari-hari kita mengalaminya. Dan kalau kita tidak mempelajari, akhirnya nanti salah seperti ustadz tadi. Jadi ustadz saja bisa salah, apalagi yang tidak ustadz. Nah, nanti kesalahannya bisa lebih banyak. Makanya pentingnya kita mempelajari kitab fikih. Baik, kemudian kitab Thaharah ini dimulai dari Abwabul Miyah, bab tentang air. Kenapa dimulai dengan air? Karena bersuci baik dari hadath maupun dari najis sama-sama membutuhkan air. Nginjak tai kucing butuh air untuk membersihkannya. Kentut butuh air untuk membersihkannya. Maka dimulai dari Abwabul Miyah, bab air. Kenapa di sini miyah yang artinya air jamak? Kenapa tidak alma yang artinya air satu? Karena air itu ada tiga macam. Ada air yang suci dan mensucikan. Ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Dan ada air yang najis. Ini contohnya. Air suci mensucikan, ini suci sehingga kalau terkena baju kita nggak apa-apa. Dan ini mensucikan sehingga kalau tidak ada air wudhu maka bisa kita gunakan untuk wudhu. Saya kalau safar itu senang bawa air putih gini, Pak. Kenapa? Nanti kalau pas perlu wudhu kita bisa gunakan untuk wudhu kalau tidak ada air. Tapi kalau kita bawa pokari, nah pokari itu airnya suci tapi tidak mensucikan. Suci mengenai baju kita nggak apa-apa, tapi air pokari untuk wudhu tidak sah karena tidak mensucikan. Lah kan sama-sama air, iya, tapi dia itu hanya tohir, dia hanya suci, dia tidak tohur. Tohur itu mensucikan. Terus ada air yang mutanajis,
ada air yang najis, yaitu kalau campuran dengan najis, misalnya air ini kan nggak penuh nih Pak, kemudian supaya penuh ditambahi pipis, tambahi pipis akhirnya penuh. Nah ini mutanajis, sudah najis airnya, tidak suci dan tidak mensucikan. Maka karena air ada 3 macam, beliau mengatakan abwabul miyah, tentang air-air. Kemudian beliau mengatakan babu tahuriyati ma'il bahri, bab sucinya air laut wa ghairihi dan lain-lain. Kesimpulannya air yang suci itu adalah air yang 2. 1 yang datang dari atas, hujan. 2 yang datang dari bawah, sungai, laut, sumur, kemudian mata air. Nah, maka dari atas suci, dari bawah juga suci. Kapan menjadi tidak suci? Kalau sudah ada perubahan. Air dari langit turun, kemudian diwadahi ember, dipipisi anak, nah, sudah berubah, jadi tidak suci lagi. Kalau dicampur dengan kopi, nah, jadinya air kopi, masih suci tapi tidak mensucikan. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah meriwayatkan, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya kami menunggangi laut, maksudnya naik kapal di atas laut, dan kami membawa bersama kami sedikit air, cuma 1 botol saja misalnya. Kalau kami gunakan untuk wudhu, maka kami haus karena nggak ada air minum di laut. Kalau kita minum airnya asin, nggak bisa untuk minuman. Bolehkah kita wudhunya dengan air laut yang asin? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, huwa tahuru ma'uhu, laut itu airnya mensucikan, al-hillu maitatuhu, bangkainya halal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam 5 dan kata Tirmidzi hadis ini sahih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan kepada kita 3 perkara. Yang pertama, bahwasanya air laut itu mensucikan, berarti bisa digunakan untuk 2 tadi. 1 bisa digunakan untuk menghilangkan hadas. Maka kalau kita kentut, kita wudhu dengan air laut, hadasnya hilang. Kalau kita junub, kita mandi dengan air laut, hadasnya hilang. Yang kedua, bisa untuk menghilangkan khobath, najis. Sehingga kalau kita terkena tai cicak, kita bersihkan dengan air laut, najisnya hilang. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa bangkainya laut itu halal. Bangkainya itu maksudnya hewan air yang mati sendiri. Jadi kita di laut melihat ada ikan terapung sudah mati, diambil silahkan, dimasak silahkan, dimakan halal. Kalau dia sudah basi bosok baru tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena kalau sudah bosok kita makan itu nanti madharat, bisa menjadi penyakit. Sehingga bangkainya halal, tapi ada pengecualian. Kecuali kalau sudah busuk maka tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, sabdanya begini, la dharara wa la dhirar. Tidak boleh berbuat madharat, tidak boleh saling memadharati dengan orang lain. Kita makan sesuatu yang basi, akhirnya masuk racun, ini berbuat madharat. Makanya mayoritas ulama berpendapat rokok haram. Kenapa? Karena madharat. Meskipun ada yang mengatakan makruh, tidak sampai haram, ada. Kemudian yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahwa boleh satu pertanyaan dijawab dengan 2 jawaban. Ini pertanyaannya 1, boleh enggak kita wudhu dengan air laut? Jawabannya 2. 1, air laut mensucikan. 2, bangkai laut halal. Jadi boleh Pak? Pertanyaannya 1, jawabannya 2.
Dan ini disebut oleh para ulama dengan istilah mahasinul fatwa, fatwa yang indah, jawaban yang indah. Pertanyaannya satu, jawabannya dua. Pak, saya minta nasi, lapar sekali Pak. Dikasih nasi bungkus, taruh duit 1.000, nah itu bagus Pak. Kenapa? Karena kalau dia saja beli nasi nggak bisa, pasti beli baju lebih nggak bisa. Beli nasi nggak bisa, berarti beli obat nggak bisa. Makanya orang yang nasi tadi ngasih dua nih, tak kasih nasi karena kamu lapar, saya tambahi 100.000, pasti kamu punya kebutuhan kamu nggak bisa beli. Demikian juga di sini Nabi seolah-olah mengatakan kalau airnya saja kamu nggak paham, bangkainya pasti kamu lebih tidak paham. Maka airnya saya jelaskan karena kamu nggak paham, bangkainya saya jelaskan karena pasti lebih tidak paham. Ini namanya apa? Mahasinul fatwa. Kita lanjutkan hadis yang kedua dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, saya melihat Rasulullah SAW telah datang waktu sholat asar, lalu orang-orang mencari air wudhu, mereka tidak mendapati air wudhu. Lalu didatangkanlah kepada Rasulullah SAW air wudhu. Lalu beliau meletakkan di dalam wadah tersebut, telapak tangannya dimasukkan. Lalu beliau memerintahkan para sahabat untuk berwudu dari wadah tersebut. Maka saya melihat air memancar dari bawah jari-jari Nabi Muhammad SAW sampai mereka berwudu semuanya total dari awal sampai akhir. Hadis muttafaqun alaih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan 3 hal. Yang pertama, kalau kita sedang bersafar, maka hendaklah kita faltamasal wudu, mencari air wudu. Jadi jangan safar langsung tiba-tiba tayamum, nggak boleh. Cari dulu air wudu. Air wudu tidak ada, baru tayamum. Karena sebagian umat Islam ada yang begitu, Pak. Yang penting safar langsung tayamum, salah ya. Di Indonesia ini kita safar cari air wudu gampang. Safar mampir di masjid pasti ada air wudu. Nah, sehingga tidak boleh tiba-tiba tayamum. Saya pernah melihat dengan mata kepala saya, ada orang safar mampir di masjid tidak mau wudu langsung tayamum. Ini salah. Para sahabat saja iltamasa, mencari air wudu, kok kamu tidak mencari, kamu salah. Kemudian pelajaran yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa Rasul SAW mampu memancarkan air dari jari-jari beliau. Ini namanya mukjizat. Tapi ini atas kehendak Allah, bukan kehendak beliau. Jadi ini karena beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, orang-orang butuh air, tolong pancarkan dari jari-jari saya. Dipancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah seperti ini bisa terjadi untuk kita? Bisa, dengan izin Allah. Tapi namanya bukan mukjizat. Namanya apa, Pak? Karomah. Ada kaidah mengatakan majaza mukjizatan linabiyyin jaza karomatan liwaliyyin. Sesuatu yang bisa menjadi mukjizat untuk seorang nabi, maka bisa menjadi karomah untuk seorang wali. Meskipun ini tidak selalu, ya, tetapi rata-rata sesuatu yang jadi mukjizat bagi nabi bisa menjadi karomah bagi wali. Tapi kita harus hati-hati, Pak. Banyak orang mengaku saya wali, padahal bukan wali Allah, wali setan. Jadi wali itu ada dua, ada wali Allah, ada wali setan. Nah, yang dimaksud di sini wali Allah. Wali setan nggak bisa dapat karomah. Wali setan kalau mendapatkan sesuatu seperti karomah, namanya bukan karomah, namanya ya istidraj
atau disebut sihir atau terserah. Tapi yang jelas bukan apa? Karomah. Sekarang untuk mengetahui ini wali Allah atau ini wali setan, gimana caranya? Lihat tingkahnya. Oh, dia itu wali karena kalau nyentuh orang sakit langsung sembuh. Tapi nggak pernah jamaah ke masjid, wali setan. Meskipun nyentuh orang langsung sembuh, tetap wali setan. Karena itu jangan datang ke rumah dia ketika menjadikan sakit. Dia saja tidak pernah ke masjid. Padahal dia laki-laki sehat, mampu ke masjid, tidak pernah ke masjid, wali setan. Hati-hati, karena pernah ada orang datang tanya kepada saya, saat ini ada orang populer, dia bisa menyembuhkan orang sakit. Terus saya tanya, bagaimana kesehariannya? Nggak pernah ke masjid, nggak usah. Karena nggak pernah ke masjid berarti dia bukan wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahwa air yang berkah itu boleh digunakan untuk bersuci. Ini air memancar dari jari Nabi. Ini disebut ma'un mubarak, air yang berkah, boleh digunakan untuk bersuci. Nah, berarti air-air berkah yang lain boleh digunakan untuk bersuci. Misalnya air Zam-Zam, ini kan air berkah, Pak. Boleh enggak air Zam-Zam untuk wudhu? Boleh. Boleh enggak air Zam-Zam untuk mandi? Boleh. Air Zam-Zam air yang berkah digunakan untuk mandi. Ini bukan berarti melecehkan air Zam-Zam. Wah, kamu melecehkan air Zam-Zam air berkah kok malah digunakan untuk bersuci. Enggak melecehkan. Ini buktinya. Ini air berkah, ini air muncul dari jari Nabi, tapi digunakan untuk bersuci oleh para sahabat Nabi. Berarti nggak ada masalah. Nah, maka dari sinilah para ulama mengambil hukum fikih boleh air Zam-Zam digunakan untuk mandi, karena mandi itu adalah bersuci dan air Zam-Zam itu air yang berkah, dan air yang berkah sesuai hadis ini boleh digunakan untuk bersuci. Kemudian perlu dijelaskan kata-kata muttafaqun alaih. Kata-kata muttafaqun alaih itu biasanya artinya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Itu biasanya. Tapi khusus untuk kitab Muntakal Akhbar yang dimaksud muttafaqun alaih itu bukan Bukhari Muslim, tapi Bukhari, Muslim dan Ahmad. Jadi kalau beliau mengatakan muttafaqun alaih berarti yang meriwayatkan tiga. Imam Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim meriwayatkan, Imam Ahmad meriwayatkan. Imam Bukhari hadisnya sekitar 4.000, Imam Muslim juga 4.000, Imam Ahmad hadisnya 27.000 hadis. Kok tahu? Karena saya barusan beli Musnad Ahmad 12 jilid segini, Pak. Nah, itu harganya sekitar 1 jutaan, 1 juta lebih dikit. Nah, itu saya lihat bagian terakhir itu 27.000 hadis. Wis mumaksik dalam. Nah, tapi alhamdulillah sudah diringkas oleh beliau menjadi kitab Muntakal Akhbar. Jadi kita tidak harus membaca kitab Musnad Ahmad dari awal sampai akhir. Ini ringkasannya sudah beliau tuliskan di sini. Kemudian di sini beliau mengatakan di dalam hadis ini ada penjelasan bahwasanya boleh melenyapkan hadas dengan air Zam-Zam, karena air Zam-Zam itu air yang mulia yang diambil berkahnya, sementara air yang muncul dari tangan Nabi itu sama juga derajatnya, yaitu air mulia yang diambil berkahnya. Ali bin Abi Thalib mengatakan Rasulullah SAW meminta 1 ember air Zam-Zam, lalu beliau meminum air Zam-Zam, setelah itu berwudu dari air Zam-Zam tadi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sampai di sini sudah selesai 1 bab, yaitu bab tentang air. Kemudian beliau masuk pada bab baru, bab taharatil ma'il mutawaddid bih, bab sucinya air yang sudah kita gunakan untuk wudu. Kita ambil air pada ember, digunakan untuk wudhu. Nah, sisanya itu masih suci. Demikian juga yang rontok-rontok yang jatuh itu juga masih
suci, tidak najis. Itu pembahasannya nanti insya Allah pada waktu yang akan datang. Karena ini sudah jam 18.40, sisa 4 menit adzan Isya. Tapi sebelum saya tutup, barangkali ada pertanyaan berkaitan tema, silakan. Monggo. Oh boleh, silakan. Orang yang sholat beribu untuk berilmu itu lebih utama dibanding sholat 100 rakaat itu dari hadis dari Rasul atau dari ulama. Terus yang kedua, ada amal jariah, salah satunya 2 anak yang soleh. Misalnya anak mendoakan orang tua sudah dalam kubur, itu atau otomatis juga mendoakan terkait dari siksa kubur kakeknya. Iya. Baik. Yang pertama, mempelajari ilmu lebih utama daripada 100 rakaat. Apakah hadis? Hadis, tetapi tidak sahih. Riwayat Ibnu Majah dari Abu Dzar. Wahai Abu Dzar, kamu berpagi-pagi mempelajari 1 ayat dari Quran lebih baik daripada kamu sholat 100 rakaat. Kamu berpagi-pagi mempelajari 1 bab ilmu. Tadi kita sudah mempelajari 1 bab. Baik itu diamalkan atau belum diamalkan, lebih baik daripada sholat 1000 rakaat sunnah. Jadi kita duduk sekarang ini pada maghrib sampai isya dengan orang yang sholat 1000 rakaat lebih utama kita. Tapi sayangnya hadisnya dhaif. Dhaif itu tidak bisa dipastikan sabda Nabi atau bukan. Sehingga untuk mengetahui ini sabda Nabi atau bukan, silahkan panjenengan ketemu Nabi. Tanya, ya Rasulullah, ini sabdamu apa bukan? Supaya bisa ketemu Nabi, kita harus masuk surga. Mudah-mudahan semua kita masuk surga dan bisa bertemu Rasulullah SAW. Nanti kalau bertemu Nabi, silahkan tanya apa ya di sini, tanya nggak apa-apa. Adapun yang kedua tadi pertanyaannya, kalau kita mendoakan untuk kedua orang tua kita, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apakah itu khusus untuk orang tua saja atau juga untuk kakeknya dan seterusnya ke atas? Dalam bahasa Arab, kata-kata walid itu adalah bapak. Walidayya, 2 bapak saya. 2 bapak maksudnya bapak dan ibu. Nah, apakah ini mencakup kakek, nenek, dan seterusnya ke atas? Kalau kita niatkan untuk kakek, nenek, dan seterusnya ke atas, insya Allah dapat. Tapi kalau tidak kita niatkan, ya walid itu cuma 2 orang, bapak sama ibu. Jadi bapak ibu saya itu walidayya. Kemudian kakek nenek saya itu walidayya untuk bapak ibu saya, untuk bapak saya, begitu. Nah, bolehkah kita niatkan? Silahkan diniatkan, gak ada masalah. Rabbighfirli wa liwalidayya, maksudnya untuk bapak saya dan ibu saya dan kakek saya dan nenek saya dan seterusnya ke atas, karena semuanya muslim. Tapi kalau ada yang kafir nggak bisa, kafir nggak bisa. Kakek nenek kita kafir, bapak ibu kita muslim, kita niatkan wali walidayya untuk yang kafir, nggak bisa. Haram hukumnya mendoakan ampunan untuk orang yang kafir. Apa dasarnya bahwa boleh kita niatkan atau bisa kita niatkan untuk kakek nenek? Karena Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Masing-masing orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Kita niatkan untuk kakek nenek, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa insyaallah taala. Baik, ini karena sudah habis waktunya, kita cukupkan sampai di sini. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.